Sahabatku memperkenalkan kakaknya untuk kencan buta denganku, tapi aku salah mengira orangnya. Zhang He. Walau aku yang minta dia mengajakku, dia benar-benar diam saja menggendongku langsung pergi. Kabur baiknya sudah tidur, kabur buruknya tertidur dengan orang yang salah, malah menikah dengan orang yang salah. Tunggu, namanya siapa ya tadi? Oh ya, aku lupa bilang surat nikah harus kupegang dulu. Perusahaan perlu IPO, surat nikah harus dilaporkan ke perusahaan. Baiklah. Perumahan Jushu, Jalan Shantang Blok 1 nomor 1008. Ini alamat rumahku, passwordnya 0077. Kamu bisa pindah kapan saja. Oh, Mobil di garasi bisa kamu pakai. mobil bagus begini. Skill nyetirku biasa aja. Gak apa-apa, kecelakaan tinggal ganti baru. Aku mau dinas luar kota, telepon saja. Oke, mobilnya bagus. Orangnya juga baik, cocok jadi suami, cuma kualitas diranjang biasa aja, agak susah diatur. Somsi suruh kencan dengan kakak keduaku. Kok nggak datang? Kemarin dia bilang di bar pakai masker. Nunggu sampai tengah malam, satu perempuan pun nggak ada. Semalaman nggak angkat telepon. Bikin aku mati keburu-buru nih. Sobat aku emang kencan kemarin. Tapi sekarang aku di kantor catatan sipil Jawan, bisa jemput aku nggak? Tunggu ya. Si Bang masuk mobil. Ning Ning. Ning Ning, kamu ganti mobil baru? Mobil baru apa? Ini mobil kakak sulungku. Hari ini dia dinas luar kota. Nggak di rumah, aku sembunyi-sembunyi pakai. Jangan sentuh-sentuh barang di mobil kakak sulungku, super jorok fobia. Suka marah-marah kecuali calon istrinya. Orang lain sentuh sedikit langsung jijik. Oke, Yuk, pulang yuk. ayo pergi. Aroma dalam mobil ini kok familiar seperti aroma pria itu tadi. Sudahlah. Mungkin cuma kebetulan parfumnya sama. Baru sampai di ibu kota, putus cinta sekaligus kehilangan kerja. Ning Ning, untung ada kamu yang mau menampungku. Ah, nggak usah sebut menampung lah kamu mau datang ke sini. Aku senang banget. Akhirnya ada teman ngegosipin cowok. Selamat datang Nona Besar. Bola juga. Ini baru gaya. Ayo kita pulang. Ini kamar kakak sulungku, kamu tinggal di sini dulu. Kakak laki-laki yang katanya dalam rumor itu kejam, tak berperi kemanusiaan, gila dan bengis, kakak killer yang penuh aura maut. Kamu bilang Jangan khawatir, kakakku workaholic berat, setahun jarang pulang. Ayo sayangku, tunjukkan tempat pesan pria model merayakan kebahagiaan putusmu. kayaknya nggak baik deh. Kenapa emangnya? Masih mau jaga kesucian buat si brengsek? Dia saja bisa pesan wanita di klub. Kamu nggak boleh main dengan pria model. Kamu masih mikirin cinta, akan kutamparkan kau. Aku bukan karena dia. Aku harus jaga diri untuk suamiku. Oh, itu wajar. Apa? Suami? Bukannya belum ketemu kakak keduaku yang dia menikah? Ya ampun, kecilkan suara. Sebenarnya gimana sih mengaku sekarang? Semalam aku mabuk berat sampai salah orang tidur. Dia minta aku bertanggung jawab, jadi aku urus pernikahan. Minum alkohol tak ajak aku. Aku lagi patah hati, Kak. Otakmu isinya air ya? Katanya mau nikah sama kakakku dan jadi istri kedua kakakku. Bercerai cepatan cerai sebelum kakakku tahu. Kayaknya nggak bisa. Dia masih percakapan lagi pula, dia ganteng banget. Lebih ganteng dari kakakmu. Gila lu, Hongdo tunggu di selatan kakakku model cowok. Ada yang lebih ganteng darinya? Ada. Namanya siapa? Nggak tahu. Kerjanya apa? Nggak tahu. Apa bukti pernikahannya? Nggak tahu, dia yang pegang. Pasti penipu ulung licik dan penuh akal. Lihat kamu polos dan lugu, dia sengaja mendekatimu, manfaatin kamu. Lalu ambil surat nikahnya. Ini suami apaan? Ini bapak
bapak tua penipu pernikahan. Jangan-jangan aku benar ditipu. Lagi pula cowok cuma mau nipu. Kalau ada yang seganteng itu ditelan saja. Susah dah. Hah? Itu kakak pertamamu? Yang ini kayak Jonghui mending aku simpan biar kamu nggak mimpi buruk. Aku Jingzuo. Halo, Kenyang. suamimu. Orang ini benar dia suami yang tak tahu apa-apa, suami tampan. Lihat siapa yang bilang dia penipu, dia malah aktif menambahiku. Suka yang mana? Kasih ukuran jari. Dia mau beli cincin berlian. Pilih ambil yang paling besar, ini cincin kecil tak berharga dan tak laku dijual, percuma beli. Apa ini tidak berlebihan? Dia sudah mempermainkanmu, kau malah menghemat untuknya. Pantasan mantan brengsek itu bisa menipumu selama ini. Kamu, Sayang, aku mau yang ketiga dari kanan, cincin berlian besar itu, ukuran cincin 75. Terima kasih sayang, aku cinta kamu, cium ya. beri ke aku. Hapus. Sang Hening, Mungkin suami itu menganggapmu wanita matre akan segera menceraikanmu. Berani kau bilang tak menyesal? kalau keluarga tahu aku menikah dengan orang asing, secara gegabah pasti aku dipukuli habis-habisan. Jika pria ini benar-benar mundur, bercai saja. Sayang, aku mau yang ketiga dari kanan, cincin berlian besar itu. Nada manja yang sok ini. Tante Wang, apakah Heming ada? Tuan Ganyonya sedang keluar makan hotpot dengan sahabat. Sahabat Heming. Apakah itu yang kurus, putih, bermata besar, rambut ikal, di bawah mata, ada tahi lalat coklat kecil? Ya, Tuan. Lihat kan, cincin besar itu hilang. Pilih yang lain. Pilih sendiri. Pelit tapi terang-terangan, lumayan jujur. Sebenarnya tak perlu beli juga aku. Aku harus buru-buru naik pesawat 10 menit lagi. Waktumu tidak banyak. Kalau semuanya tidak ada yang cocok, nanti setelah bisnis trip, aku ajak kamu pilih. Tak perlu ambil yang polos di ujung kiri ini saja. Cuma cincin, tak usah ribet. Oke. Pasti dia ngira permata besar itu terlalu mahal, enggan membeli. Laki-laki memang begini, pelit terus. Begitu urusan uang ke perempuan, 1 sen pun diperhitungan. Lebih baik andalkan teman daripada cowok. Tunggu sekarang aku pakai uang kakak buat beliin kamu. Jangan lebay. Kau boleh minta 500.000, butuh mendesak. Sudahlah sayang. Ngomong-ngomong, suamimu itu nada dinginnya kok mirip orang yang aku kenal ya? Di sekitarku tak ada cowok pelit mengecewakan begini, pasti salah dengar. Besok mulai kerja di perusahaan baru. Dokumen semua sudah siap? Tentu tenang. Oke, kalau begitu. Songshi, berhenti bikin drama dong. Ini aku kasih kesempatan turun. Kalau masih tidak mau turun, habislah semuanya. Kita sudah putus, jadilah mantan yang baik dan sudah mati. Jangan minta dihormati terus. Hanya karena aku temani klien ke karaoke, kamu mau putus? Sudah ku bilang itu urusan bisnis hostess, itu pesanan klien. Pelanggan yang main, aku tidak ikut. Aku duduk di pintu karena jijik. Aku yang paling bersih di dunia. Aku pria setia terbaik. Sudah 3 tahun kau bohongi dengan kata ini. Kau pikir aku masih percaya? Pergi!
Anjing makan kotoran saja tidak sebahagia dia. Kamu ahli cari cowok sampah mantanmu. Pacar sekarang juga. Pacar sekarang masih oke lah. Halo, ada Nona Songsi di sini. Ada hadiah untuk Nona Song. Aku. Sayang sih, kamu beli apa? Besar sekali pengirimannya. Aku tak beli apa-apa. Permata api tingkat legendaris. Bahkan putri konglomerat sepertiku belum pernah melihatnya. Satu butir minimal bernilai puluhan juta. Songsi, dari suamimu yang pelit itu kan? Suamimu ini sebenarnya siapa sih? Baru kenal sudah royal begini. Sampai mau memperlakukanmu sepantas ini. Dua kakak laki-lakiku beli barang kecil aja pelit banget. Batu permata kecil pun tak sanggup. Songsi, jangan-jangan suamimu ini penjahat ya? Sepertinya tidak mungkin. Mana ada penjahat yang setampan itu? Pasti langsung ketahuan dong. Iya juga sih. Suamimu langsung beri hadiah mewah, pasti orang penting. Begini aja kau cari tahu namanya, nanti ku selidiki. Oke, tapi aku harus berangkat kerja. Hari pertama kerja nih, jangan sampai telat. Iya. Hati-hati di jalan. Cincinnya sudah diterima? Cincin kawin sudah sampai, terlalu mewah. Satu saja cukup. Kenapa beli dua? Satu bukti ketulusan, satu wujud kesetiaan. Maksudnya cincin besar itu ketulusannya, cincin kawin adalah hatinya. Pria yang pandai merayu. Balas budi harus timbal balik. Nanti pulang kerja minta Ning temani cari dasi. Oh iya, namamu siapa ya? Marga kucing. Kutanya namanya kok cuma jawab marga. Sayang, cepat bantu aku cari keluarga bermarga Jing. Sepengetahuanku keluarga kaya raya bermarga Jing hanya keluarga kakekku. Mungkin ada aristokrat baru di lingkungan Jing? Seorang pemalas sepertiku tak tahu kakak sulung sering di dunia bisnis, pasti lebih tahu gosip. Demi sahabat, bersedia mengambil risiko. Halo Kak, ada waktu? Langsung saja. Kak, aku mau tanya di lingkaran keluarga Jing selain kita ada bangsawan marga Jing lain yang mampu membeli cincin berlian ratusan juta itu. Kak Songsi, aku akan ajak kakak berkeliling dulu buat kenalin lingkungan perusahaan kita di sini. Ini adalah area studio foto perusahaan kita. Perusahaan kami khusus memotret selebriti dan influencer. Ini meja kerja barumu. Kalau ada perlu, panggil aku ya. Oke, terima kasih. Hening, hari pertama kerja. Ini meja kerja baruku. Halo, Lagi ngapain? baru aja mulai kerja Haci. Masuk angin ya? Enggak kok, cuma AC-nya agak dingin. Ini hari pertamaku kerja. Harus tunjukkan performa baik. Nggak bisa ngobrol lama. Nanti malam kita teleponan ya. Oke. Ayo wah, makasih Kak Yezi. Ini Kak Songsi, ini hadiah hari pertengahan musim gugur dari perusahaan, silakan. Hari pertengahan musim gugur bukannya masih 2 bulan lagi? Iya sih, ini kan lagi musim panas, ngapain bagi selimut? Tapi gratisan, sayang kalau enggak diambil. Bener juga. Ah, coba lihat si bungsu tiap hari gosip nongol di trending berkali-kali. Tapi si sulung jomblo terus. Padahal sama-sama anak kandung. Kok bedanya jauh banget? Bantu ibu lihat calon buat kakakmu bagaimana? Cocok enggak? Cantik. Halo Tante. Iya, Songsi pulang kerja ya? Sini-sini cepet. Pakai keahlian fotografer profesionalmu. Bantu ibu evaluasi kakak Hening. Cocok enggak sama gadis ini? Coba lihat. Hah? Ini kan foto yang aku ambil.
Cewek ini aslinya baik banget, lembut, tapi berwibawa, cantik dan penyayang. Seriusan? Wah, bagus tuh. Aku langsung telepon suruh dia pulang buat dijodohin. Cuman aku khawatir kakak Henning yang galak cocok enggak sama doi. Kakakku cuma bisa nyuruh orang berdiri gaya tentara. Dihukum lari loncat kodok. Jangan-jangan si cewek cantik jadi kabur ketakutan. Henning lagi ngapain sih lo? Aku pesan ke kantin perusahaan kakakku masakin makanan favoritku kepiting raja bakar. Dia bilang aku nepotisme dihukum 100x loncat kodok. Kakak lu tuh serem amat sih. Jangan-jangan aku malah ngerusak doi. Kakak kedua aku lebih baik. Senyumnya cerah kayak matahari, ganteng kayak model top. Daripada dilepas ke orang lain. Makanya mau aku kenalin ke kamu. Makasih ya sobatku, tapi nasi sudah jadi bubur. Ngomong-ngomong soal identitas suamimu, aku belum bisa selidiki. Keluarga penting di ibu kota udah aku kenal. Gimana kalau kamu video call, biar aku lihat langsung mukanya? Udah puas liatin. Gak bakal bosen. Ngomongin soal aku juga udah lama gak lihat. Lagi sibuk? Bisa video call nggak? Boleh. Telepon. Bukan saringan apa ini. Itu membuat orang berharap. Jaringan Hong Kong tidak terlalu bagus. Tunggu sebentar. Jaring yang buruk. Lihatlah aku. Suami. Tua umum, aku merindukanmu. Biarkan aku melihatmu wajah Dajun yang luar biasa cepat dan video dengan orang lain. Zhang Hening, kau begitu sibuk. Aku sedang sibuk sekarang, nanti saja saya akan menghubungi Anda sebelum jam 11. Bibi Wang, terakhir kali aku dihukum 200 push-up dari Zhang Hening. Apakah dia masih memiliki 100? Ya, Biarkan dia melakukannya sekarang. Sarjana berusia 30 tahun yang tidak bisa menikahi menantu perempuan, apa yang terjadi di tengah malam? Anda bagaimana Anda memakai jubah mandi? Bagaimana? Ini bukan pertama kalinya. Hari itu, apakah kamu tidak melihatnya dengan jelas? Aku lelah Killjoy menyiksa orang di tengah malam. Aku mengutuk dia pukul bujangan seumur hidup. Anda membuat video untuk suami Anda. Tidak ada. Itu, aku tiba-tiba sangat ngantuk. Aku benar-benar nggak bisa buka mata. Kamu keluar dulu, aku mau tidur cepetan. Cepat pakai bajumu. Ini halal, tak perlu takut. Lagi pula pakai baju atau enggak malam itu. Bukannya kamu sudah lihat jelas?
Temanku hampir melihat laki yang sudah menikah harus jaga etika. Jangan bikin dia kaget. Aku dinas di Gang Ceng mau hadiah apa? Nanti ku bawakan. Nggak perlu. Nggak usah apa-apa. Kita belum terlalu akrab, hadiahmu sudah lebih dari cukup. Belum akrab. Menurutku kita sudah cukup dekat. Hubungan yang sangat dekat. Nanti kalau kamu pulang, bisa ketemu teman dekatku. Henin orang paling penting bagiku. Kalau dia nggak bisa menerimanya, sekalipun pria ini dewa turun ke bumi, aku tetap nggak mau. Oke, serahkan padamu. Ning ning. Ning ning. Ning ning. Ning ning. Aku kemarin benar-benar nggak sengaja mendorongmu keluar. Maafin aku ya. Begini, suamiku pulang dinas hari ini. Akan kujadwalkan ketemu kalian. Gimana? Kumohon, tolong dong. Nah, baru benar. Dadah. Kebetulan dinasti sushi suka rasa apa? Dia tahu dari mana? Aku suka kue toko ini padahal cuma Henin. Nggak pernah aku beritahu siapapun. Rasa anggur hijau, makasih. Oke. Tanya jam berapa, tempatnya di mana? Baik. Soal janji ketemu temanku hari ini, kita jam berapa? Mau di mana? Mungkin di rumah temanmu saja gimana? Dia bilang mau datang ke rumahmu, biar bisa berterima kasih langsung. Wah, bagus tuh. Ini wilayahku. Aku yang pegang kendali. Aku akan seleksi dia baik-baik. Membongkar semua rahasianya, meredakan kesombongannya. Direktur Jing mutarin jalan 3 jam cuma buat beli kue. Padahal dulu nggak suka manis. Si Bao pernah bilang aku cukup berwibawa kan? Songsi. Kamu apa katamu? Udah jam 4, kau belum datang juga. Jangan-jangan nyasar, apalagi rumahmu di kompleks villa. Ayo kita jemput dia di gerbang. Mangsi, kapan-kapan ajak orang tuamu ke sini. Kita. Bu, Najwa pulang nih. Ini putra sulungku Jingjuo. Sehat jiwa raga, belum pernah pacaran. Ini jodoh yang ibu siapkan buat kamu. Chen Mengxi, dia putri sulung keluarga Chen. Keluarga terpelajar yang sangat terhormat. Bu, aku pulang mau umumkan sesuatu. Bukan buat blind date. Apa yang lebih penting dari jodoh? Posisi. Nih, Siksi. Dari kecil tinggal di luar negeri, lulusan terbaik Universitas Bolton hari ini, dia sengaja meluangkan waktu untuk bertemu denganmu. Bibi terlalu memuji. Ngapain kamu diam saja? Ini kue yang disiapkan untuk Siksi cepat buatkan dia cicip. Kue ini sangat terkenal, kebetulan rasa favoritku. Kue ini ku beli untuk istriku. Kebetulan aku pulang untuk umumkan hal ini. Maaf, aku sudah menikah, punya istri, harus jaga moral pria. Tolong jaga jarak dariku untuk menghindari kesalahpahaman. Sudah punya istri masih kencan buta? Bukan begitu, Siksi. Jinjua, kamu cuma tidak mau kencan buta. Tidak bisakah kamu menolak dengan sopan? Ngapain bohong sudah menikah? Zhang Hening dan teman perempuannya. Beneran nyebelin suamimu
yang licik itu jangan-jangan ngilang lagi. Kita sudah nunggu setengah jam, mobil pun tidak kelihatan. Teleponnya nyambung. Dimatikan. Jelaskan masalah ini. Bu, aku sudah menikah. Ini istriku. Kenapa sembarangan cari wanita tanpa bilang keluarga? Dengar baik-baik, wanita yang kau cari luar tidak akan kuakui. Katanya mau ketemu dia. Dia segera datang. Songshi, yakin tidak tertipu? Seharusnya tidak. Jangan-jangan dia sudah sampai. Ayo kita kembali lihat yuk. Ada apa? Cepetan, cepat astaga. Kakakku ternyata ada di rumah. Untung larinya cepat. Kalau nggak bisa mati, cepat pergi. Tunggu aku. Ini bukan teman Hening itu. Si Bau, kamu pakai foto editan buat bohongin aku. Ini pasti hasil AI fans adikmu. Cara ini udah basi. Zhang Hening dan temannya mana? Barusan masih di luar sekejap langsung hilang. Meet and fit adik kedua, mereka ngefans bareng. Dia mau jodohin adik kedua dengan si Bao. Bagus lah. Aku juga suka si Bao. Dia mau jodohin Zhang Hexing dan Song Si. Kak, kalau mau pacaran cari temanku dong, dengerin ya. Dia baik banget dan cantik. Aku kenal dia dari dulu, masa bohong? Kak, Aku mau ke toilet. Jangan gitu dong dengerin aku. Aku mau ke toilet. Kak, jangan beri kesempatan ke orang lain. Kalau nggak buruan nanti ketinggalan. Mau ngapain? Menyelesaikan urusan penting. Halo, ini studio Zhang Hexing ya. Saya Jing Zhuo. Jing Bos Jing. Di mana lokasi preskon Zhang Hexing? Tolong kirim alamatnya. Selamat datang semuanya di fan meeting saya. Di belakang adalah film baru yang akan kami rilis. Kami sudah mengerahkan banyak usaha untuk film ini. Nanti saat sesi tanya jawab, angkat tanganmu dengan berani untuk interaksi dengan kak saya. Kenapa saya yang harus berinteraksi? Dia punya banyak haters. Sesi tanya jawab begini sudah diatur orangnya dari awal. Kamu yang lebih cocok pergi. Enggak, kenapa kamu yang tidak maju? Tapi fans gilanya juga banyak. Aku takut dihujat. Kamu nggak takut mereka menghina aku? Kalau hina aku, kak akan ketawa. Kalau hina kamu, kak nggak ketawa. Malah akan membela kamu. Ning, aku sudah bilang 99 kali sama kamu. Aku sudah punya suami. Nggak boleh mikirin kak terus. Ini masalah moral. Gak apa-apa kok sayang, aku tahu kamu dipaksa nikah dengan pria licik penipu. Bahkan kalau kamu selingkuh, aku nggak akan menghinamu. Kejar saja cintamu dengan berani. Mana fans yang mau naik panggung untuk interaksi dengan Hexing kami? Ini, lihat sini. Kok, lihat ini. Silakan fans ini. Benar-benar terpilih, cepat. Bawa hadiah untuk kak. Cepat pergi. Semangat. Kalau sekarang aku kabur, Zhang Hexing pasti akan jadi bahan bulian di trending besok. Sudahlah, cuma pura-pura jadi fans. Aduh, deg-degan. Akhirnya ketemu opa-opa ganteng banget. Pengen nikah sama opa. Ini hadiah untuk opa. Hexing opa terbanglah. Para penggemar setia selalu mendukung. Terima kasih atas dukungannya, Opa. Tunggu kedatanganmu lagi. Ini hadiah untukmu. Sebentar, adik susah-susah ketemu idola nggak mau pelukan. MC ini gila ya. Drama banget sih. Aku sih mau banget.
Tapi harus tanya dulu sama Opa. Aku mau, bahkan kalau mau ciuman, aku juga mau. Kakak beradik ini. Nanti di belakang panggung aku akan cari Jang Heming habis-habisan. Sudahlah, cuma pelukan biasa. Untung suamiku tidak di sini. Kalau Kalau aku tidak datang sekarang, nanti anak kalian sudah lahir. Ini bos cemburu datang rebut orang dari fans. Aku mulai suka nih. Jangan salah paham, ini bos perusahaan aku, Pak Jing juga kakakku. Ini kan yang disebut hubungan persaudaraan sosialis. Kami paham, kami terima. Bukan begitu, tanya adikku kalau tidak percaya. Sungguh tidak setia, kawan. Nyonya Pak Jing minta naik mobil. Si Jing itu. Jing Juo. Jing Juo kita cerai saja. Apa yang kau katakan? Tuan Jing, aku tak tahu kau mencari istri bayangan gay. Kalau tahu, aku tak akan menikah denganmu, meski kau kaya raya dan dermawan. Tapi aku wanita normal. Lebih baik tidak menikah daripada punya suami seperti ini. Aku tak mau jadi bagian hubungan kalian. Ayo kita cerai sekarang, ke dinas kependudukan sebelum tutup agar masa tunggu lebih singkat. Dia adik kandungku. Aku tahu maksudmu. Bukankah di komunitasmu panggil saudara? Sang sponsor jadi kakak dan kekasih jadi adik, benar? Kau salah paham, dia saudara kandungku, aku kandungnya, hubungan kami murni persaudaraan. Maaf, tapi kebetulan aku kenal keluarganya kakak sulungnya Marga Zhang, nama kau berbeda. Andai kau kakaknya, lebih harus cerai. Kakaknya dikenal temperamental, suka menyiksa dan paranoid seperti binatang buas. Zhang Heming. Kau benar, aku sponsornya, dia artis di perusahaan kami. Soal orientasi seksualku, kau sudah buktikan sendiri malam itu. Lupa? Sayang, aku masih mau. Lalu kenapa kau muncul tiba-tiba dan membela Zhang Hexing? Aku cemburu. Istriku peluk pria lain di siaran langsung, kasih hadiah ke pria lain, berkasih sayang dengan pria lain. Aku cemburu jadi pisahkan kalian, tak disangka jadi kesalahpahaman. Kau bukan gangguan, dialah gangguan. Balas pesan. Aku baru lihat kakak sulungku. Itu kan kakakmu, bukan Algojo. Dia lebih kejam dari Algojo, jauhi dia, jangan cari masalah. Aku tak kenal kakakmu. Mana mungkin ganggu dia, Ning. Ngomong-ngomong, suamiku menjemput hari ini tak pulang ke tempatmu. Suami misterius akhirnya muncul. Hai si Bao, cepat foto berdua. Tunjukkan padaku, pengen tahu siapa yang bisa dapatkanmu. Mengambil foto sekali saja mungkin tidak ketahuan. bukan. Foto ini buram banget, gimana mau lihat? Hah? Ulang! Foto depan hadir tanpa sensor. Aku mau tahu makhluk apa ini sebenarnya bisa menawan si bau dari keluarga kami. Kalau tidak, aku gak bisa tidur malam ini. Ulang! Mau foto depan hadir tanpa sensor, kalau gak bisa dapat foto, aku gak bisa tidur semalaman. Rumahmu luas banget ya? Untukmu. Songsi di sini ada namaku loh. Saat hari pendaftaran, ini jadi milikmu. Serahkan padamu.
Kamu belum pulang? Belum, aku tinggal di rumah teman beberapa hari. Belum sempat pulang. Sebenarnya, daripada tinggal dengan pria kenalan kilat, rasanya lebih nyaman. Aku memilih tinggal di rumah Jang Heming lagi pula. Aku sudah terbiasa di rumah Hening. Temanmu mungkin akan pindah rumah. Hah? Benar dikasih ke aku apartemen studio di pusat kota itu. Kamu ini kenapa sih jatuh cinta ya? Nona Henning Property sudah selesai diurus, Anda bisa tinggal kapan saja. Tapi Pak Jing punya syarat tambahan. Katanya jangan bilang 1/10 pun boleh. Langkah sekali kakak tiba-tiba baik ke aku. Pak Jing mau kamu mulai kerja 9 latihan 6 minggu depan dilarang izin. 996. Sudah kuduga ada maksud tersembunyi. Rupanya mau memperasku kerja. Ini gak kasih orang hidup. Lihat. Nyonya Jin. Aku mau buat perjanjian. Apa? 1 ranjang bersama. 21 kencan pribadi per minggu. 3 minimal 1 kali seminggu. Pertama, aku sulit tidur di kasur baru. Tidur bersama orang lain bikin susah tidur. Kedua, kami yang kerja di bidang fotografi. Jadwal akhir minggu nggak pasti, jadi nggak bisa janji sama kamu. Ketiga hal semacam itu harus terjadi secara alami. Kalau dipaksakan, apa bedanya sama teman biasa? Terus aku juga ngeri. Aku janji kita bisa pelan-pelan. Aku juga mau lebih hati-hati. Kamar mandinya di mana? Aku mau mandi dulu. Aku nggak nemu kaos pakai ini, boleh nggak? Apa yang kupikirkan? Malu banget. Aku tidur dulu ya. Ning Ning, Lama tak bertemu kok nggak berdua dengan suami. lagi makan apa? Kue anggur hijau kakakku yang bawa pulang. Dia bawa 2 porsi, ibuku juga nyisain untukmu. Tapi kamu nggak pulang, aku habisin dua-duanya. Kebetulan banget aku juga makan kue anggur, tapi ini suamiku yang beli. Waduh, masih panggil suami. Dengerin ya, aku belum setuju loh. Besok bawa dia ketemu aku. Dengerin nggak? Aku ajak ortu dan kakakku. Kita semua akan menilainya. Baiklah. Besok ku bawa dia ke Hesai. Ikut aku ke Hesai hari ini, orang tua sahabatku dan kakaknya mau ketemu kamu. Jangan grogi, mereka baik-baik kok. Kamu kan kenal Jang Hexing, sahabatku namanya Jang Hening. Mungkin kalian sudah kenal. Kenal keluarga ini sangat ku kenal. Tapi Songshi salah paham dengan Jang Henian. Kalau dia tahu aku Jang Henian, mungkin dia akan cerai dariku. Oke. Beneran? Ning kami tiba sekitar 1 jam lagi, siap-siap menyambut kami ya. Oke deh, semua sudah siap. Ning, aku dan suamiku sudah sampai di depan pintu. Kapan kalian keluar menyambut kami? Halo Sibau, sungguh minta maaf. Kakekku hari ini dirawat di rumah sakit. Hari ini tidak bisa menemui suamimu. Kakek baik-baik saja? Parah tidak? Di rumah sakit mana? Bagaimana kalau kami... Detailnya aku belum tahu, pasti mereka memanggilku. Aku duluan ya. Kakeknya Henning itu tiba-tiba sakit dan dirawat. Seluruh keluarga langsung ke sana. Mungkin... Tidak apa-apa, kesehatan orang tua yang utama. Sudah datang sampai sini, mari bantu pindah rumah dulu. Boleh juga, Aku ambilkan sepatu untukmu. Aneh, dia biasanya tidak patuh pada siapapun. Kok menurut sekali padamu? Ini takdir.
Nona sih sudah pulang. Tante Wang, aku kembali ambil barang. Baik. Pak, kenapa kamu kembali? Tuan, kenapa Anda pulang? Itu, dia datang membantu saya pindahan. Benar. Baik, saya turun dulu mengurus kerjaan. Tuan benar-benar sangat mencintai Miss Heming, bahkan membantu sahabat dekatnya pindahan. Tapi Tuan sejak dulu tidak suka berurusan dengan orang asing. Kapan jadi serajin ini? Tak kusangka kau cukup akrab dengan keluarganya. Saya melihatnya tumbuh besar, masa tidak akrab? Sebenarnya, ini kan rumah orang lain. Saya tak enak izinkanmu ke lantai 2. Tunggu dulu di ruang tamu ya. Oke. Ini sudah berhari-hari tidak mandi. Anjingnya Miss Heming kenapa nurut banget sama Jingjuo? Jingjuo, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Sepertinya tidak. Ya mungkin entah kenapa aku merasa ada keakraban denganmu. Terima kasih antaranya. Saya pergi dulu. Tunggu. Hei, bocah nakal. Pagi-pagi sudah suruhku pura-pura sakit. Ada apa sebenarnya? Berakting pusing itu melelahkan. Agar terlihat meyakinkan, aku terpaksa makan makanan pasien yang sangat tidak enak. Apa maksudmu ini? Agar Bapak merasakan lagi rasa dimanja sepenuhnya. Bukannya enak. Dasar kau, jangan main akal-akalan. Kuingatkan padamu, pengalamanku lebih banyak dari usiamu. Berani mengakali kakek sendiri. Cepat jelaskan. Kau punya pacar ya? Sudah bawa pulang? Dasar kau. Apa tebakanku benar? Hasil medical check-up normal. Aku duluan ya dokter bilang harus istirahat. Dasar anak ini, katakan siapa orang tuanya. Orang kaya mobil mewah, yang diantar beda rasanya. Pantasan bisa jadi direktur fotografi. Jangan sok suci, sebagian orang tampak baik-baik. Tak disangka, siang kerja kantoran, malam kerja ranjang. Kak Linyan, jangan asal bicara. Kak Songsi ini direktur foto pilihan Bos Wang, jangan fitnah sembarangan. Lagi pula mobil itu bisa saja punya sendiri. Mobil mewah itu 800 juta. Lihat bajunya norak, tak ada merek branded. Mana bisa beli mobil ini? Menurutku diasupi orang tua kaya. Masuk lewat koneksi. Kau! Rekan kerja ini, daripada usil mobilku mending urus KPM-mu. Sudah capai target bulan ini, kau! Sayang, cepat ke sini, aku dibully di kantor. Songsi, kau kerja di sini? Kenapa blokir aku? Lepaskan aku. Songsi, berhentilah membuat ulah. Sudah kukatakan, aku tak pesan gadis-gadis itu. Cepat ikut aku kembali ke kota Su. Kamu tidak bisa pahami perkataanku. Kita sudah putus. Sekarang makan camilan pun tak perlu laporkan padaku. Mengerti? Ucapanmu kasar sekali. Kamu yang mulai dengan perbuatan menjijikan. Sudahlah, tahu kamu kesal. Rujuk dulu denganku. Nanti kuan perlakukanmu lebih baik. Bagaimana? Pergi jauh-jauh dariku. Bahkan jika mati takkan rujuk denganmu. Kamu Lepaskan, Chen Mian. ikut aku pulang. Lepaskan. Suami. Chen Mian, lepaskan. Dia yang menggangguku. Dia selingkuh dengan pria tua, tapi tak mau diungkit. Kamu membelaku tadi? Songsi, kau jadi simpanan orang? Kalian saling kenal? Yanyan dia mantanku. Ketemu tadi malah menggodaiku. Kutolak dia. Dia malu lalu marah. Songsi tak punya malu. Sudah selingkuh ganggu pacarku lagi. Memalukan. Lin Yan, aku santai saja. Bukan berarti bisa diinjak. Kau ambil sampahku, anggap harta. Mau? Ambillah. Lagi pula pria macam ini tak ada yang mau. Kamu Minggir, aku mau pulang. pulang. Kau anak yatim tanpa orang tua. Dari kecil numpang di keluarga. Mana rumahmu? Tanpa aku, kau bahkan lebih hina dari anjing liar. Chen Mian, jangan sok hebat.
Sekarang aku punya rumah, sudah menikah. Suamiku akan menjemput. Minggir! Sayang Songsi kamu berbohong tanpa pikir panjang. Suami, mana buktinya? Kalau berani, panggil suamimu. Akan kulihat bodoh atau cacat. Suamiku tinggi, ganteng, berwibawa. Satu tinju bisa melumpuhkanmu. Pergi, jangan menggonggong. Pilih, panggil suamimu atau bersujud minta maaf. Minta maaf. Sujud sekarang, lepaskan. Akan sujud, tidak. Sujud. Siapa dia? Suaminya. Gua kasih tahu cewek ini punya gua. Urusan kami berdua. Jangan ikut campur. Passwordnya 6. Ke rumah sakit bayar sendiri. Jangan dekat dia lagi kalau gue lihat lu ganggu dia. Kaki lu bakal gue patahin. Pergi. Ayo pergi. Itu, orang tadi dia mantan gue. Kami pacaran 2 tahun. Beberapa bulan lalu putus. Kayaknya dia beneran marah. Iya sih, kondisi kayak gue. Latar keluarga rumit. Riwayat asmara berantakan. Uang juga nggak sebanyak dia. Apa yang Chen Mian bilang tadi. Dia pasti denger semua tuh. Mungkin dia udah nyesal. Kalau kamu nggak bisa terima, kita bisa cerai. Kalau dia ganggu kamu lagi, langsung kabarin gue ya, Dan. Kata cerai kayak gitu nggak boleh diucapkan lagi. Jangan sebut itu lagi. Oke. Dia ke gue, kan gak ada dasar cinta. Kenapa takut banget cerai? Ayo ganti baju. Penataan rumah ini berubah semua ya? Ini semua persiapanmu? Waktu mepet tak sempat membuatkan lemari pakaian khusus untukmu, sementara pakai ini dulu. Enggak asal-asalan. Sama sekali tidak asal. Ini sudah bagus kok. Makasih ya, Jinjo. Kamu merapikan barang dulu. Aku siapkan makan malam. Oke. Ingat waktu kecil lemari baju ortu juga kayak gini. Papa selalu pakai jas. Mama punya berbagai macam baju cantik. Papa mama aku rasa akhirnya punya rumah sendiri. Ini. Makan malam romantis, selamat Nyonya. Pindah ke rumah baru. Ayo, Terima kasih, Jingjo. kamu istriku. Bukan teman sekamar. Tak perlu berterima kasih. Ayo cicipi. Enak sekali. Ini semua, apa kamu yang membuatnya? Oh, Orang kaya jago masak? dulu orang tua bilang, pria yang tak bisa masak pasti dibenci istrinya. Jadi aku belajar masak dulu. Berulang. Dulu di rumah sahabatku sering makan steak ini, Tante Wang masaknya enak. Apinya terlalu besar. Cepat dibalik, Pak. Kurasa kamu sudah setara dengannya. Oh,
Kamu mirip sahabatku, terutama di area mata. Benarkah? Pantasan saja aku merasa kamu sangat akrab. Ingin dekat-dekatan. Jangan-jangan kamu adiknya yang terpisah di luar? Jangan-jangan kau adalah saudara laki-lakinya yang terpisah di luar sana? Mungkin saja. Kau jauh lebih kaya dari dia. Jangan-jangan kau anak orang kaya? Pasti mahal sekali berlian sebesar telur merpati ini. Jingjual, apa aku akan jadi nyonya kaya? Kau suka jadi nyonya kaya. Bukan itu. Aku suka cari uang. Waktu kecil, sering numpang di rumah saudara. Makan pun tak berani ambil banyak. Cuma makan acar. Mandi pun harus lihat ekspresi orang. Mengerjakan PR pun harus duduk di bangku kecil pojokan. Sejak itu aku bertekad pasti punya rumah sendiri walau kecil. Tak masalah seberapapun kecilnya. Setiap hari masak makanan favorit sendiri. Jadi menurutku kerja cari uang dan beli rumah itu penting. Rupanya tiap libur sekolah dia ikut Zhang Hening ke Beijing karena tak punya rumah yang layak. Uang kita nanti kau yang kelola. Tolong kumpulkan keberanian untukku. Sahabatku. Hening. Dia telepon lagi. Hah? Besok mau main ke rumahku? Ini kan sudah larut, Zhang Hening ini ngobrol apaan sampai lama. Kayaknya dia kurang sibuk. Persis seperti punyamu. Tahu tidak? Besok sebelum jam 9 aku harus lihat laporan kehadiran Zhang Hening. Sita HP-nya, kasih kerjaan lebih banyak agar dia tak menganggur. Awasi ketat kerjanya, jangan main HP atau ngobrol. Ning, besok kamu ada waktu? Ayo ke mall yuk. Kok tiba-tiba mau ke mall? Aku pengen cari hadiah untuk suamiku. Dia udah bantu aku pindahan, jemput pulang kerja. Bahkan ngajarin pelajaran ke si Chen Mian brengsek itu. Aku mau berterima kasih. Aku akan usahakan waktu untuk nemeninmu. Kakakku lagi gila-gilaan memaksa aku kerja di perusahaannya. Mulai sekarang aku jadi kuli sengsara, udah gak bisa bebas lagi. Oke. Gimana kalau kamu juga beli hadiah untuk menyuap dia? Ngarep, dia nyiksa aku masih mesti kasih hadiah. Apa aku orang hina banget? Aku hanya akan mengutuknya. Orang dingin kayak dia gak bakal punya istri seumur hidup. Baiklah, aku ngerti cepetan tidur, besok kan harus kerja. Aku udah bangun, makasih sarapannya. Lihat habis semua kan? Ajaib bisa habisin masakanku. Kakak, lagi lihat apa? Sampai senyum-senyum saham keluarga kita naik. Bekerja yang baik. Jangan bergosip. Dengan sifatmu seperti ini, mana ada wanita yang suka? Pantas saja jomblo selamanya. Ning, suamiku pasti suka dasi merah ini. Tentu saja, ini merek favorit kakak sulungku. Walaupun dia galak, tapi seleranya bagus. Dan setiap desain hanya ada satu model, tidak akan kembaran. Tapi merahnya terlalu mencolok ya. Kakakmu juga suka merah? Dia justru paling benci merah. Tapi untuk hadiah pernikahan harus pilih warna merah. Semoga kehidupan berjalan lancar. Aku ikuti saranmu.
Ini hadiah untukku. Warna merah juga cocok buatmu, kayaknya selera aku nggak salah. Dasi ini selalu susah ku pasang. Sayang, bisa bantu aku nggak? Tadi kan dasimu rapi banget, jangan pura-pura. Siang tadi angin kencang, bajumu terbawa angin ke bawah teman sebelah bawah temannya cewek itu mengambilnya sekalian dicuciin. Aroma mawar dan kayu cedar wangi banget ya. Sudah ganteng banget. Akhir pekan ini, kamu ada waktu. Aku mau ajak kamu kencan. Iya dong, kita masih tahap cinta setelah menikah. Masa membangun hubungan? Ada misi hubungan yang harus dijalin. Sabtu siang aku ada janji foto. Minggu syuting di luar, Jumat mungkin pulang cepat. Gimana kalau Jumat malam kita masak di rumah? Masak. Masak makanan. Kak, Kak, katanya kamu benci warna merah. Waktu tahun kelahiranmu, Mama suruh pakai celana dalam merah. Kamu nggak mau pakai. Tunggu. Dasi kamu ini kok kayak pernah lihat. Jangan-jangan hadiah dari si Bao? Ini hadiah dari si Bao ya? Enggak. Pasti kamu beli di luar negeri. Yang di dalam negeri sudah dibeli sahabatku. Simpan ini di kulkas. Sudah sana jangan banyak bicara. Oh. Ning. Halo sayang, mau makan kaki kambing panggang di rumahku? Aku nggak bisa, mau masak untuk suamiku. Apa? Masak? Apa-apaan ini? Dari dulu sudah pria masak, wanita duduk. Dia tidak tahu adat sebagai pria. Sudah jangan masak. Bilang saja kamu sibuk. Makan kaki kambing di rumahku. Habis makan, kita begadang cari cowok ganteng. Kak, kenapa lihat aku gitu? Aku kan tidak macam-macam. Aku sungguh tidak bisa, aku memang ingin masak untuknya. Oh gitu ya, baiklah kalau begitu. Kamu jangan sering ganggu hubungan keluarga orang. Jangan sering kasih ide gila ke sahabatmu. Dia punya keluarga sendiri, teman-teman sendiri. Kamu bukan yang paling dekat. Hah? Jaga jarak yang pantas dan batasan. Sahabatku saja tidak protes. Dia marah-marah untuk apa? Yang terakhir, Wah, banyak banget. Coba cicipi. Enak sekali, masakanmu hebat. tentu lenganku kuat, bisa angkat kamera juga jago masak. Minggu depan aku akan sewa asisten untuk bersihkan rumah. Masak itu terlalu melelahkan. Nggak usah kamu datang. Pria tidak perlu wanita masak. Artinya pria ini pria keluarga yang baik di era modern. Hai. Tunggu sebentar. Sudah habis. Dia sengaja buat aku. Aku mau makan hotpot dengan sahabatku. Kamu tidur sesuai jadwal, jangan tunggu aku. Hai. Sang Heming lagi. Kibau. Nah, kalian gimana soal itu? Soal apa maksudnya? Ya hal itu tadi. Hal seperti ini pasti disukai wanita. Masalahnya ada di skill prianya. Ini semua koleksi langkah kesayanganku. Baca perlahan, pahami setiap kata.
ini? Siapa yang nulis ini? Novel dewasa malu bacanya. Ini novel favoritku dari penulis kesukaanku, bagian tertentu tidak lolos sensor. Harus dibaca sendiri maksudnya, haha. Tapi kamu pasti ngerti maksudnya. Mending baca yang positif-positif. Aku bangga baca ini kontribusiku untuk populasi. Dia memang kerdil ya, suamimu ternyata serumah dengan kakakku. Serius? Kakakmu di blok berapa? Jangan-jangan tetangga atas bawah. Dia ada di sana. Wah, dia punya banyak rumah, aku jadi lupa. Aku pergi dulu. Hati-hati di jalan ya saat nyetir. Lihat ke depan, jangan main HP, jangan lihat cowok ganteng, dan jangan nonton video pendek. Ya tahu. Dadah. Dadah. Aduh, Lagi malam ngapain di sini? lari malam. Sudah pukul 11 masih olahraga? Disiplin banget ya, pantasan badannya bagus. Sponsor, kamu punya ekor panjang di belakang. Besar dan tebu yang mirip serigala. Oh, Katanya enak banget. Somsi, kamu tidak apa-apa. Wah, lembut banget. Songki, lagi ngapain sih? Apa kamu mau copot celanamu? Ekormu akan rusak kalau dipendam. Celanamu perlu digunting biar ekormu bisa keluar. Jangan. Kasih sepatu. Tenang dulu. Aku takkan lukai pantatmu. Aku sudah berpengalaman, dikeluarkan akan lebih nyaman. 송지엔 장은! 송지엔! Sudah selesai. Coba kamu tes. Coba dulu. Oke. Jalan Santang nomor 9 blok 1 kamar 1008 cepat. Ada pasien kambuh di sini. Baik cepat. Ya baik coba. Itu. Ekor kamu besar sekali loh, bulus panjang ini biasa nggak dikeluarin. Nggak gerah. Gerah. Gerah, aku modifikasi celana lain untukmu. Oh kan. Cek kondisi Zhang Heming. Kenapa? Bawa ke rumah sakit periksa. Dia makan jamur belum matang tadi, mungkin keracunan. Wah, anak pintar. Keren banget deh. Katanya dia laba-laba lagi buat jaring. Buat jaring besar ya tanggapin cowok ganteng buat aku, WKWK. Iya bener, lihat bulu halus ini enak kan dipotong. Masih ada celana belakang potong yang belakang tuh. Jangan rambutmu jelek. Bulu ini pendek. Enggak panjang kok. Dengerin dong, udah jangan marah, dengerin ya. Gimana rasanya? Mau elus ekor lagi? Maaf ya. Kemarin aku mempermalukanmu. Aku sih enggak malu, cuma rasanya seperti dipermainkan. Kemarin ke RS sampai malamnya ramai.
Au! Sorry ya, aku juga merusak celanamu. Aku akan ganti bahkan 2 helai baru. Santai saja. Nanti di rumah kita pelan-pelan aja. Bisa pakai masker pulang? Tunggu. Bawa karyamu. Aku tidak sampai melukaimu tadi ya. Maksudmu yang mana? Mental nggak usah dihitung. Fisik. Elus tidak kan? Pegang 5 kali. Masuk ke dalam. Korek 6 kali. Celana dalam merek Balenciaga. 1 celana 5.000. Lebih mahal dari dasi pemberianku. 1 celana panjang. Bagus sekali ya, Songsi. Kamu ambil dapat barang senilai 25.000 selangkangan. Hai Bibi, ada perlu apa? Tanggal 28 akhir bulan ini sepupumu nikah. Pulanglah sebentar, hadiri pernikahannya sekalian menginap nenekmu kangen. Oke, aku akan pulang. Aku mau cari Ningning. Setiap hari mencarinya. Sampai segitu sukanya. Kami kenal sejak SMA dulu, dia sekolah di Sucheng. Kami sekamar asrama. Dia sering ikut ke rumah nenekku. Songsi, kita harus bicara serius hubunganmu dengan sahabatmu. Sudah cukup erat, tak perlu diperkuat lagi hubungan kita. Masih stagnan. Kita suami istri harus saling mendukung sampai tua nanti. Partner seumur hidup sebagai istri harusnya lebih adil, luangkan waktu untuk membina hubungan kita. Soalnya, bagaimanapun kita belum pernah makan hotpot, ngobrol panjang lebar, video call sesering ini. Seolah aku cuma alat bagimu, sahabatmu. Dia suamimu sejati. Kamu cemburu lagi iri picik Hang. Tiba-tiba ingat dulu cemburu karena Zhang Hexing, sekarang iri karena Zhang Hening, 2 adikku ini. Sangat menyebalkan. Aku mau ganti rugi. Apa? Mau. Ciuman. Ganti napas. CEO, yang mulia tolong tanda tangan kontrak ini, memanggil jabatan di jam kerja. Aku masih paham aturan dasar. Kakak mau izin cuti sore ini? Cuti sakit atau pribadi? Cuti sakit. Kemarin kan aku keracunan jamur, rasanya racun masih ada. Belum keluar semua. Tadi pagi aku kerja keras, terus kepalaku pusing, mata juga sakit. Mau istirahat di rumah. Tiduran tak bisa detox. Ayo lakukan 200 push-up di sini. Berkeringat akan detox. Aku awasi kamu. Sekarang langsung sembuh. Semangat kerja kembali, sampai jumpa, Kak. Tunggu. Mulai sekarang ada jam malam pulang sebelum pukul 9. Pukul 8. Kenapa selalu usil padaku? Disuruh kerja sama bos tua. Sudahlah sekarang bikin jam malam. Apa dosa yang ku buat sampai begini? Karena kelakuanmu kacau dan menulari orang lain. Menulari orang lain. Tengah malam mengajak istriku hotpot sampai keracunan jamur. Keracunan pun tak apa.
Istriku malah merasuki ekor pria lain. Untung ekorku yang dipegang. Kalau di luar, bisa saja dia serius merogol orang, makanya harus menindakmu. Sudah, keluar dan introspeksi. Perintah CEO Jing dilarang main HP saat kerja SMS atau telepon orang, serahkan HP-nya akan dikembalikan pulang kantor. Asisten kakakku akhir-akhir ini masa menopause ya? Pria kan nggak ada menopause. Apa kamu nggak perhatikan akhir-akhir ini dia sangat mudah marah? Semuanya salah terus. Enggak kok, bos. Akhir-akhir ini sangat bahagia dan kalem. Bisa pulang cepat sampai kami dibebaskan dari acara minum seminggu. Semoga bos bisa terus mempertahankan tradisi kerja yang baik. Bos senang, kami para pekerja pun senang. Jadi cuma aku yang jadi bulan-bulanan? Maaf kakak sepupu saya menikah. Saya akan tinggal beberapa hari di Sucheng pulang setelah acara pernikahan. Halo, Ajing, perusahaan punya urusan di Sucheng, ada bisnis apa? ada satu tapi Anda terlalu sibuk. Jadwal sudah penuh hingga 2 tahun lagi. Pesan tiket pagi paling awal besok, tidak berangkat malam ini. Si kecil, ingat waktu kecil, kita juga seperti ini, saling menyisir rambut. Iya. Sejak orang tua meninggal, aku tinggal di rumah paman. Hanya kakak sepupu yang menjagaku. Kita tidak beda jauh umurnya. Kamu juga harus cepat menikah. Nanti kulitmu jadi jelek, pakai makeup juga jelek. Sebenarnya aku... Ya, kakak sepupumu benar. Jangan tiru gadis matre di luar sana. Gadis matre. Sok tinggi, ketemu yang lumayan, nikah saja. Jangan jijik kalau tidak punya rumah mobil. Kamu itu yatim piatu. Untung ada yang mau menikahi kamu. Itu sudah anugerah besar. Minta sedikit mas kawin juga boleh. Bu, Kami tidak sia-sia membesarkanmu. Songsi, jangan marah Bibi bicara kasar. Memang seperti ini kenyataannya. Ada istilah baru, mengangkat. Kamu yatim piatu mau nikah kaya. Kamu yatim piatu mau nikah kaya. Siapa yang mau mengangkatmu? 2 tahun lagi jadi wanita muka kuning. Janda pun belum tentu mau. Benarkah, Bibi? Ternyata ini alasanmu pisah ranjang dari paman dan tidak berani cerai. Bagaimana kamu bicara? Tidak punya sopan santun. Sudah, jangan ribut. Hari ini aku menikah, aku yang paling penting. Ibu, ajak bibi-bibi ke bawah. Lihat dekorasinya sudah siap atau belum. Jangan hiraukan mereka. Aku sengaja mencari tahu. Di pernikahan hari ini, ada banyak pemuda tampan. Ada partner paman juga. Nanti kamu harus cari yang bagus. Kasih kita turun makan kue yuk. Ayo! Berangkat! Kamu, Kenapa? Suami sendiri tidak kenal. apa yang kamu lakukan di sini? Saya sedang dinas. Kebetulan ada proyek kerja sama dengan pamanmu. Dia memaksa saya ikut serta dalam acara pernikahan keponakanmu ini. Halo Pak Jing. Halo Pak Song, saya buru-buru datang. Ini proposal kerjasama dari grup Baihe untuk Universe Tech, sekaligus sebagai hadiah kecil untuk keponakanmu. Terima kasih Pak Jing. Astaga, ini investasi 100 juta yuan. Aku benar-benar sangat beruntung. Sebentar. Xiaoxi, kamu kenal Pak Jing? Tidak, kami baru pertama kali bertemu. Oh, Aku ini apa? Orang murahan yang tidak layak? Maaf ya, keluargaku semua ada di sini. Kalau sampai di pernikahan kakakku aku bilang sudah menikah, pasti akan jadi bencana besar. Tunggu, paman ini pasti kenal kakakku. Tadi paman melirik kakak 5 kali dan tersenyum 3 kali. Paman tadi ini melirik kakak 5 kali tersenyum ke kakak 3 kali.
Mari saya perkenalkan, ini rekan bisnis dari Beijing, Tuan Jing. Ini keponakan saya. Kebetulan kerja di Beijing juga, kalian bisa saling kenal. Senang bertemu denganmu, Nona Songsi. Tuan Jing datang dari jauh, hadir di pernikahan putri saya. Sungguh membuat keluarga kami sangat terhormat. Sungguh suatu kehormatan Suzhou punya banyak kuliner dan wisata. Jika Tuan Jing tidak terburu-buru, bagaimana kalau menginap di sini? Malam ini tinggal di rumah kami. Baiklah, saya akan menginap di sini. Apa? Saya hanya basa-basi, kamu serius? Malam ini kembalilah ke Beijing, masih banyak urusan yang harus ditangani di perusahaan. Baik, bos. Songshi, tolong antar Tuan Jing ke villa dulu, suruh ART bersihkan kamar tamu untuk menjamu tamu istimewa. Tuan Jing, silakan lewat sini. Anda duluan. Sayang baru beberapa hari tidak bertemu, sudah tidak kenal suamimu. Aku Hatiku terluka, perlu diberi kompensasi. Kenapa tidak mau mengakui akulah suamimu? Apa aku sungguh memalukan? Bukan begitu. Hanya saja nikah itu urusan penting. Aku ingin cari waktu jelaskan ke mereka dengan baik-baik. Lagi pula, bukannya kamu yang minta dekat dulu. Aku ingin tunggu sampai kita akrab baru pelan-pelan kasih tahu. Kalau akhirnya gagal akrab, ngapain ketemu ortu? Langsung ke kantor sipil buat janji cerai saja lagi pula. Kamu juga belum ajak aku temui keluargamu kan? Sayang kencang banget. Sayang, ini kamarmu ya. Kemanapun aku pergi, disitulah rumahmu. Kakak dari kamar paman, kamu keluar. Kakak cuma meninggalkan barang di kamar tamu. Kak, jangan bohongi anak kecil. Aku sudah 5 tahun. Main sendiri saja, kakak sibuk dulu. Selamat pagi, paman. Jangan panggil paman, panggil abang. Kalau panggil abang, nanti ku belikan lampuku 1 drop. Terima kasih abang-abang, orang terbaik. Sui-sui paling suka abang. Wah, patuh sekali. Sini. Bawakan ini ke kakakmu, dia meninggalkan barang di sini. Keluarga saya punya tradisi. Istri membuatkan setelan jas untuk suaminya. Apakah suamimu biasanya menyimpannya di kiri atau kanan? Ternyata ada detailnya ya. Saya juga tidak tahu. Hai, Soal meeting di Jingzuo. tertarik ikut? Tidak, maksudku mau makan apa malam ini? Ada jamuan malam ini. Bagaimana kalau besok? Oh, tidak apa. Urusan kerja lebih penting. Sayang pulang kerja makan hotpot yuk. Tidak bisa harus hadir jamuan makan. Bagaimana kalau besok? Aneh sekali kok semua ada jamuan. Bersulang. Kak Nona ketua keluarga si dulu bersumpah hanya mau menikahimu. Lihat dia bertunangan hati luluh. Cerita lama gadis kecil belum mengerti, jangan nakal. Tak apa Erge, akan kucarikan calon kakak ipar. Kalau gagal nanti saat si Bao bercerai akan kuperkenalkan padamu. Ada orang seperti ini yang jadi teman, setiap hari berharap dia cerai. Burung pintar memilih pohon yang baik. Kenapa? Lagi pula, kulihat suaminya sangat misterius. Sama sekali tak bisa diandalkan, pasti akan cerai. Kak, silakan duduk. Doge, kenapa pakai cincin? Jangan-jangan mau menikah? Benar. Matahari terbit dari barat daga ingin menikah, bukan ingin menikahi. Itu mudah.
Suruh ayah, ibu, kakek, nenek, buyut, tante dari pihak ayah maupun ibu, suruh mereka cari di circle pertemanan, cari gadis yang cocok untuk dikenalkan padamu. Di sekitarmu dekat denganmu. Ada orang yang cocok? Nggak ada. Satu pun gak ada. Benar-benar enggak. Kenapa melototi aku? Aku salah apa lagi? Bisa nggak sih kakak? Nanti saat si bau cerai akan kukenalkan padamu. Jadi kakak ipar kesayanganku. Jangan hancurkan rumah tangga orang. Dan kamu juga jangan mengincar istri orang. Kak Zuo jangan pergi dong, ayo pindah ke Cloud Top Club. Gak usah, aku mau pulang ke rumah Beijing. Pulang apaan? 5 anggota keluargamu. Bukannya ada di sini semua? Pulang ke rumah kosong ngapain? Kasih Pak Jen nggak ikut, aku juga nggak mau malam ini ada janji. Ada urusan apa lagi? Disediakan kencan buta keluarga dari Suzhou Marga Satwa Song nenekku memujinya. Seperti bidadari turun ke bumi. Janji ketemu malam ini. Mau lihat secantik apa? Calon pasangan Songsi. Karaoke bisnis ya? Ayo ikut. Kak Zuo kamu nggak pulang lagi? Songsi sudah kubilang kan pria main-main itu wajar. Kamu pikir nikah kilat suami hasil kawin kontrak? Itu pria baik, lebih parah dariku. Sayang, aku pulang. Dia bawa alkohol. Aku mau mandi dulu. Kau pergi ke klub malam hari ini. Bahkan memeluk wanita lain. Bahkan berciuman mesra dengan 2 wanita berbeda. Apa? Tuan Jing, ini foto yang dikirim orang kepadaku. Sudah kuperiksa semuanya asli, tidak mungkin palsu. Ayo kita cerai. Sayang, jangan buru-buru bicara cerai. Dengar dulu penjelasanku. Halo, sini Jing Juo. Tolong ambilkan rekaman ruang VIP 1 Cloud Top dari pukul 10 sampai 11 malam. Dari aku masuk sampai keluar. Kirim dalam 5 menit. Pertama, aku tidak merokok. Malam ini tidak minum alkohol, apalagi bersentuhan dengan wanita. Kedua, 2 wanita di foto ini. Begitu aku masuk langsung menerjangku. Aku langsung menolaknya dalam 2 detik. Lalu foto ini diambil cepat, artinya aku dijebak. Dijebak. Foto-foto channel ini sengaja dibuat. Itu saat baru masuk tadi baju basah di sini. Mau jelaskan apa? Tumpah ke baju saat ku tolak dia. Cuma sejam di sana. Lalu, ada urusan pribadi. Ya ampun. Tunggu sebentar. Cepat pesan sudah masuk. Lagu yang kalian pilih penuh motivasi ya? Sekarang, aku percaya. Maaf, aku sedikit trauma dulu, aku ditolak mantan, ditipu 3 tahun. Makanya, sensitif akan hal begini. Tak mau nodai pernikahan. Kemanapun akan kabari kamu tak akan kesangke lagi. Sebenarnya tak perlu, asal urusan kerja aku mengerti. Beritahu, akan kuperbaiki hal tak kamu sukai, tak akan kulakukan. Baik. Sayang antara kita. Masih ada jarak. Aku tadi kaget dengar cerai. Maafkan aku. Aku ingin memberi ganti rugi. Belum sikat gigi. Tak apa, wangimu enak. Aroma menyenangkan. Jangan gerak, biar aku peluk sebentar. Sayangku, bolehkah aku bicarakan sesuatu? Apa itu? Jangan bilang cerai lagi. Aku janji, takkan selingkuh, tak ada masalah uang patuh sebagai suami. Memegang prinsip pria, bisakah kamu stop bicara cerai? Tergantung usahamu. Sayang, tidurlah. Besok bawa Chinmian ke kantorku. Grup Baihe adalah salah satu perusahaan elit berpengaruh di ibu kota. Tak hanya bisnis konvensional, tapi juga teknologi dan industri militer. Sekarang aku bisa masuk lantai tertinggi Baihe dengan hak khusus. Ini artinya apa? Aku bakat langka yang akhirnya ditemukan pencarinya.
Oh, ini siapa? Kalian mau apa? Kakak cari aku. Makan aja. Aku traktir. Tolong, ini masih kakakku. Tengah malam begini pikiranmu lagi nggak normal ya? Kamu ini beneran orangnya. Suruh makan ya makan aja. Kamu kenal sahabatmu? Pasti dong. Enggak juga kali. Memahami seseorang harus tahu kesukaannya dulu. Detail-detail mimpi latar belakang. Bukan cuma omong doang. Aku tahu kok aku orang di dunia yang paling kenal si Bao. Hobi lihat ABS pria, mimpinya tidur sambil meraba ABS pria. Batasan utamanya nggak mau cowok galak detailnya. Katanya suaminya diranjang kurang oke. Tapi dia nggak jelasin, cuma tebakan aja. Kakak manggil aku tengah malam buat makan. Sebenarnya lewat aku ngintip sahabatku ya. Mau periksa latar belakang kakak kedua. Ngomong dari awal dong. Orang tua Shiba waktu dia 5 tahun sudah meninggal. Saudaranya waktu itu miskin. Setelah habisi harta keluarganya nggak ada yang mau rawat dia. Akhirnya sepakat tiap keluarga rawat beberapa bulan. Makanya dulu dia sering tinggal di rumah paman om dan tantenya sampai dewasa. Hidup numpang itu nggak enak. Makanya waktu sekolah dia mulai kos. Tapi tiap liburan aku selalu ajak dia main ke kota barengku. Dia iri sama aku juga iri sama saudara. Aku bisa lihat, makanya aku mau dia nikah sama kakak kedua jadi keluarga beneran. Semua yang ku punya pengen ku bagi dengannya. Tapi kakak, kalau si Bao beneran nikah sama kakak kedua, jangan galak-galak lagi ya. Aku nggak mau berbagi kakak galak bersamanya. Kalau di depannya berlakulah seperti kakak baik. Oke? Pergi sana. Dia ngeyel banget. Kencan ini harus banget ya. Nenek. Aku nikah. Kita sudah menikah. Jinjul, Berapa jumlah anggota keluarga Anda? 5 orang. Orang tua masih sehat, 1 adik laki-laki, 1 adik perempuan. Ternyata keluarga Anda juga banyak orangnya. Kapan Anda akan mengajak saya bertemu mereka? Kita sudah menikah secara hukum, sudah jadi satu keluarga. Anda sudah perkenalkan saya ke teman. Bukankah lebih penting temui keluarga? Benar. Tapi harus menunggu dulu. Mereka sedang dinas keluar kota, tidak akan cepat kembali. Kalau adik-adikmu bagaimana? Adik-adik 1 sering terbang kemana-mana, 1 kerja setiap hari. Oh. Orang tuamu bagaimana? Kapan mereka pulang? Akhir-akhir ini mereka sedang dinas di Swiss, tidak akan cepat kembali. Tunggu saja dulu, Baiklah. saya mau bersiap-siap. Tiket pesawat sudah dipesan, kedua orang tua sudah ke bandara ke Swiss. Sesuai perintah Anda tidak akan kembali dalam 1 bulan. Pekerjaan adik-adik Anda juga sudah diatur padat. Rupanya, dia tak mau saya temui keluarganya. Ya ampun, laki-laki itu keterlaluan. Sudah menikah tapi tak perkenalkan istri ke keluarga. Hanya ada satu kemungkinan lelaki ini bermasalah. Ada masalah? Kakanda kedua, apa pendapatmu? Tantawang, apa pendapat ibu? Ayah ibu, lihatlah. Orang tuaku sudah pergi jalan-jalan pagi tadi. Nona Herning, kamu benar sekali. Lihat keluarga kita. Waktu Tuan Nyonya menjodohkan kakak sulung sangat serius meresmikannya sampai jamuan di rumah mana mungkin kabur. Dibandingkan dengan ini dia bermasalah. Si Bao, dengar nasihatku. Lelaki licik jangan dipilih. Pilih suami harus yang bisa dipercaya. Masih banyak pria tampan. Kakak keduaku saja. Cerai saja dengannya. Nikahi kakak keduaku segera. Sekarang juga aku telepon orang tuaku. Pulang dari luar negeri menjemputmu. Jadi keluarga bahagia bersama. Kamu jadi tidak tega cerai. Jangan-jangan kamu jatuh cinta padanya. Aku perlu berpikir.
Sibau, album foto kita agak basah nih, bantu pilih yang masih bisa dipakai. Ning, aku tidak mood. Ah, jangan murung terus, tolong bantu aku lihat. Ini Jingju, Ning. Ini kakak sulungmu, Zhang Henian. Iya. Apa dia punya nama lain? Dia juga punya nama. Jingzhuo. Dia juga punya nama lain Jingzhuo yang ditulis huruf Zuo dalam Zizhuo dengan radikal 3 titik air. Banyak orang salah ucap nama ini. Jadi semua memanggil nama kecilnya Zhang Henian. Nama resminya marga Jing ikut marga ibu. Nama panggilan marga Zhang ikut marga ayah. Karena saat ibu Jing hamil dulu, hamil sembunyi selama 5 tahun. Pantas di hari pertama menikah, dia langsung sembunyikan buku nikah. Pantas, waktu diajak temui orang tua sahabat, tiba-tiba ada masalah di tengah jalan. Baru tahu, ternyata dia mengirim orang tuanya berlibur ke luar negeri. Prasangka dalam hati manusia, bagai gunung raksasa. Yang pernah berinteraksi langsung, usianya mungkin tak setua itu juga tak semenyeramkan itu. Ke rumahku. Sayang, sudah pulang. Hai, aku teman dekat Sibau. Kamu kalian. Hening. Ini suamiku Jingzhuo. Sayang dia sahabat dekatku Hening. Ada apa? Senang bertemu. Kalian berdua tidak senang? Oh, kami harus senangkah? Berani kau bilang kenal aku? Kulitmu akan kukupas. Berani kau kenal dia, kulitmu kukupas. Aku ambilkan jus, kalian ngobrol dulu. Kakak, Diam. kenapa kau jadi suami Sibau? Jangan bicara. Jadi, yang menipunya nikah pria tua itu kau? Jing. Zuo, Kau berani bicara lagi. Sebulan lagi orang tua pulang akan perkenalkan dia resmi sebelumnya. Jangan bocorkan sepatah kata. Mengerti? kakak kau berlebihan, setengah jam lalu foto keluarga kita sudah ketahuan. Cicipi. Sayang, ini khusus kubuatkan jus strawberry. Coba cicipi dong, cepatan cicipi. Ya ampun, kakakku benci strawberry. Apalagi jus strawberry. Ini aib tersembunyi sudah kuceritakan ke Sibau. Minum cepat. Sudah payah. Enak. Iya kan? Aku kupaskan jeruk lagi ya. Coba ini. Aku baru beli kemarin. Manis banget. Dia paling benci rasa jeruk yang kuat. Enak banget ini. Gawat. Dunia sudah gila. Lihat, aku baikkan sama suamiku. Semua makanan kesukaannya. Iya. Ini semua makanan yang paling dibenci kakakku. Seumur hidup baru lihat kakakku makan. Menderita kerugian demi kerugian. Ini sungguh bagus sekali.
Aduh, itu aku jadi ingat anehnya keluargaku. Belum ajak jalan-jalan. Aku harus cepat pulang. Kalian lanjut bermesraan. Gak usah antar. Neng, aku antar kamu ke bawah. Sibau, kamu ternyata tidur dengan kakakku. Tidak, bukan. Kakakku ternyata tidur denganmu. Hubungan incest macam apa ini? Rahasia. Dia belum tahu sekarang. Aku sudah mengenalinya. Kamu nggak boleh kasih tahu dia ya. Mulut tutup rapat-rapat. Kenapa? Dia sudah mempermainkanku begitu lama. Tentu saja aku harus membalasnya. Ayo sini, cepetan. Besar banget. Apa ini? Oh, aku pesan 2 set jas pria. Ternyata buat aku, Di Sucheng ada toko tua berusia ratusan tahun. Membuat baju sangat detail. Banyak keluarga ternama pesan baju di sana. Pemesanan harus jauh-jauh hari. Waktu pulang ke Sucheng ini, aku sengaja minta bos membuat 2 set. aku coba dulu. Ini bukan buat kamu. Ini untuk kakak Jang Hexing yang kubuatkan mau kuberikan ke dia. Ngapain dikasih dia? Katanya kan sebulan lagi baru mau perkenalkan ke orang tua. Kalau sampai ada masalah, kita mungkin bercerai. Setelah cerai nanti, mending aku nikah sama Jang Hexing. Sebagai adik iparnya harus menjilat dia dong. Katanya si Jang Henian sangat galak dan disiplin banget. Mungkin dengan hadiah ini dia mau terima aku wanita cerai jadi adik iparnya. Setuju kan? Kabar baiknya hadiahnya buat aku, kabar buruknya istriku jadi adik iparku. Tapi ada satu hal yang belum jelas. Apa itu? Menurutmu kakaknya suka taruh kiri atau kanan? Kalau suka di kiri aku kasih set ini, kalau sukanya di kanan aku kasih set sebelah sini. Biar dia nyaman pakai, sengaja aku buat 2 versi. Istriku di hadapanku membahas pria lain, taruh itu di kiri atau kanan. Pertanyaan seperti ini sungguh menguji kesabaran pria. Jangan berikan ke pria lain. Kenapa? Songsi. Songsi. Sekarang kita suami istri. Kau selalu memikirkan pria lain, membuatkan pakaian untuk pria lain, membuat kakak laki-laki lain senang. Kau bahkan tak pernah berpikir untuk membuatkan aku pakaian bertanya padaku. Tanya aku suka taruh di kiri atau kanan. Bukankah kau yang bilang, setelah menemui orang tua, apakah pergi atau tetap kau akan menghargaiku? Kalau begitu aku siapkan dulu, masih bisa dimengerti kan? Lagi pula Jang Hexing itu tampan, awalnya aku sebenarnya mau. Jangan sebut Zhang Hexing. Apalagi Zhang Henian. 2 setel pakaian ini semua milikku. Kiri atau kanan aku bisa taruh di mana saja, pakaian mana yang kupakai, di situ aku taruh. Jangan bahas pria lain lagi. Bagaimana? Sudah selesai main? Kakak laki-lakiku asyik ya? Kalau berani hukum dia berdiri tegak, push up, lompat katak biar dia merasakan bagaimana rasanya. Aku hanya ingin menggoda dia, bukan ingin mati. Main-main dengan hatinya saja sudah cukup. Tubuhnya, nyawa tetap lebih penting. Kakak kedua kamu besok ada konser fans ya?
Ya, kenapa? Kita pergi ngefans. Mau ngapain? Ngefans lah. Sampai segitu kau suka Zhang Hexing? Aku mirip Zhang Hexing kan? Kamu nggak bisa tidur sama dia, bisa sama aku. Kalian berdua mirip. Bukannya kamu sudah tahu? Songsi sudah terdaftar di kakak kami, artinya kau keluarga kami, ayah ibuku, kakek nenek-nenek, kakek adik-adikku, bahkan anjingku. Semua menjadi milikmu. Zhang Henian. Kau tak mau berpura-pura lagi? Tak perlu lagi. Kau sudah terang-terangan mengumumkannya kalau aku masih pura-pura. Bukannya tidak tahu diri. Bagaimana kau tahu? Nenek menghubungiku, menyuruhku merawatmu. Lalu kapan kau tahu kalau aku bercanda? 2 set jas untuk Zhang Henian itu kucoba diam-diam kemarin. Ukurannya pas sekali. 1 di kiri, 1 di kanan. Ukurannya juga pas. Ini jelas untukku. Kau cukup pintar. Songsi mulai sekarang tinggallah di ibu kota, jangan kemana-mana. Baiklah. Jangan bicara cerai lagi. Baik. Jangan percaya fitnah Zhang Hening. Oke. Kok jadi penurut sekali? Kenapa diapain juga bilang baik? Iya. Mulai sekarang, kita sudah jadi keluarga. Istri.